Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Saudara Kama dan Eva Tawas ingin meminta testimoni kepada guru pada kami di SMP 7 Semarang, yaitu Ibu Sabta. Dipersilakan. Untuk pertanyaan pertama, Ibu. Yang pertama, kekurangan dan kelebihan kami berdua selama mengajar di SMP 7 Semarang. Oke, saya jawab ya. Yang pasti banyak kelebihannya ya daripada kekurangannya. Kelebihannya sudah mulai percaya diri, yang tadinya awal-awal mungkin ada rasa takut, malu, apalagi kan bertemu dengan orang banyak, siswa-siswa dan lain sebagainya, yang tadinya hanya di sekitaran kampus, hanya mungkin bertemu mobilisasinya dengan teman ataupun dengan dosen, terus kemudian masuk ke dunia pendidikan yang nyata ternyata. Nah itu dari Mbak Sofi dan Mbak Eva lebih banyak kelebihannya tadi. Salah satunya tadi ya, yang tadinya malu, kemudian mungkin takut harus bagaimana dan lain sebagainya, kemudian itu hanya di awal-awal minggu ya, di awal-awal minggu, di minggu selanjutnya sudah mau berbaur tanpa harus diminta dan lain sebagainya, terus bisa tahu oh apa yang harus saya kerjakan, apa yang kalau ada kegiatan dan lain sebagainya itu juga mau terlibat, mau membantu bahkan dan lain sebagainya. Nah untuk kekurangannya mungkin tingkat kepercayaan dirinya lebih ditambah lagi, kemudian dalam memanage waktu terkait mengenai misalnya modul ajar ya, modul ajar kan itu ada pembuka, kemudian ada kegiatan inti, ada penutup, yaitu mungkin lebih di manage lagi. Kalau penutup atau pembuka, misalnya pembuka itu waktunya berapa menit, jangan hanya fokus pada materi atau kegiatan inti seperti itu. Dan juga dalam hal di kelas misalnya ya, karena kalian itu kan sudah saya anggap sebagai guru meskipun masih dalam tanda kutip magang ya, dalam artian kalau sudah jadi guru ketika sudah di kelas harus bisa memanage kelas juga, bukan hanya di satu titik sentral yaitu di depan, tetapi juga kalau bisa mungkin bisa rolling, kemudian bertanya secara individu ke siswa apa kabarmu, atau mungkin bertanya siapa namamu, sekedar tanya rumahnya, itu juga sebagian dari kita mengenal siswa seperti itu. Itu sih kalau kekurangannya, kalau kelebihannya jauh lebih banyak, itu saja ya. Untuk pertanyaan kedua, perbaikan untuk kami berdua ke depannya bagaimana? Nah, perbaikannya terkait tadi juga ya, untuk memanage waktu. Untuk dari hal disiplin, kalian saya lihat sudah disiplin tepat waktu, kemudian pulangnya juga sesuai dengan jam yang sudah ditentukan juga, kemudian disiplin, kemudian tadi yang sama teman-teman ataupun bapak ibu guru sosialnya juga baik gitu ya. Perbaikannya memanage waktu ya, terkait mengenai pengelolaan kelas, karena nanti kalian banyak terjun di kelas ya, dan itu kan bukan hanya sekedar oke, materi saya selesai, bukan hanya itu, tetapi kita juga lihat kondisi siswa, mungkin ada yang murung atau apa, kita itu harus peka. Jadi guru itu harus peka, tidak sekadar untuk memberikan materi yang ada di buku seperti itu sih perbaikan. Untuk pertanyaan ibu terakhir, Ibu, kesan dan pesan dari Ibu Sabta itu Nah, kesannya saya senang banget ya, meskipun mungkin saya di sini juga baru di SMP 7, kemudian juga baru memegang PPL magang di tahun ini di SMP 7 gitu. Kesannya bagi saya, kalian itu anak muda yang luar biasa, yang energik, Gen Z atau Gen apa? Gen Z ya, Gen Z ya. Tetapi meskipun kalian punya Gen Z itu kan konotasinya kadang negatif dan lain sebagainya, tapi jangan hanya terbawa arus terhadap misalnya penilaian orang yang negatif dan lain sebagainya terkait mengenai Gen Z itu sendiri. Tunjukkan bahwa kalian itu sebagai generasi Z, ibaratnya bahwa saya itu ya juga profesional, saya dengan teman, rekan dan lain sebagainya juga profesional kayak gitu. Dan attitude yang paling utama itu adalah attitude. Ketika kita bertingkah laku di semua lingkungan itu kita baik, insya Allah kita akan diterima dengan baik. Dan ketika kita attitude-nya baik, itu bakalan banyak orang yang menghormati, menghargai kita. Itu pesannya. Nah, pesannya
tadi ya, jaga attitude, tanggung jawab, disiplinnya, kemudian jangan menyerah ya, karena apalagi jenengan nanti kan sebentar lagi mau semester 8 skripsi. Jangan jadikan skripsi itu kemudian sebagai hal yang menghalangi semangat Mbak Aifa dan Mbak Sofi untuk aduh males nih ketemu dosen angel dan lain sebagainya. Jangan ya, tetap semangat seperti itu. Dan ketika nanti sudah lulus, berikan ilmu yang kalian dapat baik itu di bangku sekolah maupun di kuliah untuk menjadi guru yang profesional ya, karena guru sekarang ini bukan hanya Mbak Sofi, Mbak Aifa pintar teknologi, punya media yang luar biasa, tetapi juga harus punya strategi-strategi lain. Oke, kalian medianya bagus, tapi ketika nanti medianya bagus, suatu hal misalnya LCD-nya mati misalnya, kalian kan juga harus punya jalan ninja lainnya. Nah, jadi jangan hanya terpatok pada teknologi dan lain sebagainya. Peka terhadap keadaan sekitar. Itu saja sih, sukses selalu, semangat buat Mbak Sofi dan Mbak Eva. Itu ya, terima kasih.